Ya teman semua, baik lagi di Kapian News masih bahas kasus Subang. Kita bahas dua dana asing yang dipermasalahkan oleh Pak Rohman ya teman-teman. Jadi gue juga pengen tahu nih gimana sih pendapat teman-teman semua soal dua dana asing itu ya. Terutama Pak Rohman sangat mempermasalahkan yang di Baju Danu juga gitu kan ya. Dan tentunya yang keseluruhan juga sih di karpet dan segala macam gitu kan ya, yang ditemukan oleh Bu Beta ya. Jadi gue pengen tahu sih gimana sih pendapat teman-teman tentang dua DNA asing itu atau beberapa DNA asing yang ditemukan di TKP dan juga di Baju Danu gitu kan ya. Itu gimana pandangan menurut teman-teman semua melihat fakta persidangan juga gitu. Seperti apa? Yang pertama, apakah penting atau enggak gitu kan ya? Apakah harus terungkap atau enggak gitu? Coba teman-teman jawab di kolom komentar, dan gue juga akan memberikan pendapat gue ya teman-teman melihat fakta persidangan juga gitu. Jadi kalau ditanya gitu kan ya mengenai dua DNA asing atau beberapa DNA asing yang ditemukan gitu ya, apakah penting atau enggak? Menurut gue ini bagian dari fakta persidangan dan juga yang ditemukan gitu kan ya, yang oleh ahli ya. Jadi kalau dianggap penting itu menurut gua sangat amat penting ya. Kalau ada kalaunya gitu ya teman-teman, ada tapinya gitu. Ini bagian petunjuk yang sangat penting yang harus diperhatikan ya oleh penyidik, oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum gitu kan ya. Ini sangat amat penting untuk DNA asing ini, kalau ya ada tanda kutipnya, kalau tidak ada campur tangan dari OOJ atau obstruction of justice gitu teman-teman. Namun kalau gue lihat ya seiring perjalanan persidangan, DNA asing ini semakin tidak terlalu dibahas atau dilihat oleh hakim gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena sepertinya hakim melihat untuk DNA asing ini benar-benar bagian dari pengalihan gitu kan ya, atau perintangan dari OOJ tersebut gitu. Kalau misalkan tidak ada perintangan, itu sudah mengindikasikan bahwasannya Danu ini berbohong gitu teman-teman, dan segala macam, dan harus dibahas terus-menerus gitu kan ya. Di awal persidangan pun harus digencet gitu kan ya. Namun di sini TKP sudah rusak dan hakim sampai cengah-cengir. Karena apa? Cengah-cengir karena sehari setelah kejadian itu ya banyak sipil dan juga oknum kepolisian yang masuk untuk merusak TKP gitu kan ya. Yang nggak ada tangga tiba-tiba ada tangga, yang nggak ada bercak merah jadi di atas plafon jadi ada gitu kan dengan tangga tersebut. CCTV dihilangin, jadi udah terlalu banyak nampak adanya campur tangan dari oknum kepolisian yang merusak TKP dan juga merintangi perintangan ini gitu. Jadi sangat wajar ya kalau misalkan hakim ini sangat tidak menaruh perhatian besar gitu untuk DNA asing tersebut. Tapi kalau dianggap penting atau enggak, tetap nanti akan dibahas dan penting juga teman-teman, karena kan OOJ ini bagian juga dari kasus ini. OOJ dan juga ada TPPU Yayasan, itu kan satu kasus ini diiringi dengan dua kasus yang berbeda gitu. Kita juga tentunya kan sangat berharap agar ini OOJ juga sekalian terungkap, namun ternyata gitu kan ya, tanpa terungkap dulunya OOJ gitu kan ya, ini dengan fakta persidangan, dengan bukti-bukti yang sudah ditemukan, itu sebenarnya sudah cukup untuk JPU membuat suatu tuntutan nanti di minggu depan, dan hakim langsung bisa memutuskan gitu ya teman-teman untuk hukumannya. Nah, karena untuk OOJ ini atau obstruction of justice ini akan nanti disidangkannya ya diurusnya dengan pihak yang berbeda gitu teman-teman. Jadi seperti itu, nanti akan diurus propam dan segala macam. Jadi itu juga sudah diajukan, untuk diproses, sudah diungkapkan juga oleh Pak Tovan. Itu sebenarnya kan kemarin juga yang gue upload, itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Tovan mengenai OOJ tersebut, sudah diajukan untuk ditindak segala macam. Itu sebenarnya udah ya teman-teman, cuman tidak bisa disatukan dengan sidang ini gitu. Sidang ini
Nanti kalau untuk OOJ ya nanti akan diurus dengan yang lainnya, nanti TPPU yayasan juga akan diurus berlainan gitu teman-teman, jadi terpisah gitu, walaupun ini masih ada kaitannya gitu ya, seperti itu. Makanya tidak terlalu dianggap untuk DNA asing ini kalau menurut gue ya, karena dari hakim sendiri menganggap ini adalah perbuatan dari OOJ tersebut dan sangat jelas nampak nyata gitu perbuatannya gitu, seperti itu. Namun kalau dianggap penting atau enggak ya tadi gue bilang ya, kalau menurut gue sangat amat penting kalau tidak ada turut campur tangan atau perintangan dari OOJ, dan itu bagian petunjuk yang sangat penting gitu. Namun juga kalau misalkan nggak dianggap penting juga nggak gitu-gitu juga, nanti kan juga akan dibahas kalau misalkan OOJ ini sudah benar-benar diproses gitu teman-teman, nanti juga ke belakangnya juga tetap aja akan kena kayak gitu. Seperti itu, TPPU juga nanti akan kena gitu kan ya, misalkan Yoris terlibat, nanti kan kita berpikir wah apakah Yoris adem anyem aja gitu kan, tentunya nggak juga ya teman-teman. Nanti ini mungkin dari Pak Yosep kena, Yorisnya juga kena, jadi satu keluarga mungkin bisa akan kena gitu, kita nggak tahu bakal ada oknum-oknum kepolisian yang bakal kena gitu, siapa gitu kan ya, itu kan semuanya beruntut ya, seperti kalau Sambo satu persatu semuanya bakal kena dengan seiring waktu yang berjalan gitu teman-teman. Jadi sesimpel itu ya kalau menurut gue, pandangan gue pribadi, ini bisa dianggap sangat penting untuk DNA asing kalau misalkan tidak ada campur tangan dari OOJ gitu teman-teman. Namun dianggap tidak terlalu penting lagi oleh hakim karena memang terlihat sangat nyata di sini ada perintangan gitu kan ya untuk kasus ini sampai 2 tahun lebih tidak bisa terselesaikan gitu. Dan memang itu ya teman-teman harus akui aja gitu kan, kalau misalkan kasus ini adalah sebenarnya kasus yang sangat sederhana dan sebenarnya gampang banget gitu, 1 kali 24 jam atau 2-3 hari itu udah bisa dengan melihat CCTV Angger, melihat CCTV lainnya yang di Ayam Jago segala macam itu kan, jika CCTV-nya utuh ada gitu kan ya, jadi semuanya sudah terungkap gitu kan ya dengan waktu yang singkat gitu. Sedangkan di sini penyidiknya sendiri ya diduga adalah terlibat OOJ yang merintangi, ya sangat wajar sih kalau menurut gua. Dan pada saat hakim mendengar wah mereka masuk ke TKP hanya untuk mengambil kucing, bisa ketawa gitu kan ya, hakim juga sangat aneh gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, sebenarnya pendapat gua mungkin sama dengan pendapat teman-teman semua, walaupun nanti akan bertolak belakangnya bagi teman-teman mungkin yang membela Pak Yosep, mungkin banyak hal gitu kan ya yang akan diungkap mengenai dua DNA asing tersebut. Kalau misalkan teman-teman tidak menganggap DNA asing tersebut adalah bagian dari perintangan, ya nggak apa-apa juga gitu kan ya, kan toh nantinya juga saat OOJ itu terungkap, semoga DNA asing itu juga terungkap ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman.